Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya. Dan hari ini seluruh umat Tuhan bersukacita merayakan sebuah peristiwa yang luar biasa yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Itulah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Allah menjelma menjadi manusia. Nah, di tengah-tengah sukacita perayaan Natal pada hari ini, satu bagian firman Tuhan akan kita renungkan bersama-sama. Kali ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang kedua ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Tetapi yang akan kita baca dan yang menjadi renungan kita pada hari ini diambil dari ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud." Saudara, tema renungan di hari Natal ini adalah kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Tema ini dikutip dari ayatnya yang ke-10 yang merupakan sebuah pesan malaikat kepada para gembala. Kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Saudara, bagi seorang yang sudah sekian lama menjalani hukuman di dalam penjara, kabar pembebasan bagi dia ini adalah sebuah kabar kesukaan. Kabar yang membuat dia sangat bersukacita. Bagi seorang yang sudah sekian lama mungkin menderita sakit penyakit, dia mendengar ada kabar kesembuhan. Nah, tentu saja kabar ini bagi dia adalah sebuah kabar yang sangat mensukacitakan. Betapa tidak, setelah sekian lama harus menderita dengan sakit penyakit, ketika dia mendengar bahwa sakit penyakitnya bisa diobati, akan bisa sembuh, tentu ini sebuah kabar yang sangat mensukacitakan bagi orang yang sakit tersebut. Nah, bagi seorang yang sudah sekian lama mungkin menanggung hutang piutang yang sangat besar, kabar pemutihan atas hutang-hutangnya ini jelas adalah sebuah kabar kesukaan. Saya teringat dengan peristiwa di mana Tuhan Yesus mengajar melalui perumpamaan tentang pengampunan, di mana ada seorang hamba yang berhutang kepada seorang raja 10.000 talenta. Saudara, ini hutang yang tidak bisa dibayar sampai 7 turunan, kira-kira begitu ya. Tetapi ketika raja berbelas kasihan memutihkan hutangnya sedemikian rupa, betapa bersukacitanya orang tersebut. Nah, saudara, sebuah kabar baik ini menjadi sebuah kabar kesukaan tentu saja bagi mereka yang benar-benar sedang membutuhkan kabar baik. Nah, perikop yang menjadi renungan kita pada hari ini mengisahkan tentang sekelompok gembala yang sedang menggembalakan domba-domba mereka pada malam hari di padang. Tiba-tiba didatangi oleh seorang malaikat yang membawa kabar baik kepada mereka. Kabar baik tersebut membawa kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Pertanyaannya, apa sesungguhnya kabar baik itu? Dalam istilah Yunani, istilah kabar baik itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata Injil. Injil adalah kabar baik yang membawa kesukaan bagi seluruh bangsa. Apa kabar baik itu? Apa Injil itu? Ayatnya yang ke-11 dikatakan, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud." Nah, setelah mendengar berita yang disampaikan oleh malaikat itu, para gembala itu pun mereka segera pergi untuk membuktikan berita atau kabar baik yang telah mereka dengar, yang sudah disampaikan oleh malaikat tersebut. Mereka segera buktikan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh malaikat tersebut. Ayatnya yang ke-15. Dan benar saja, pada akhirnya para gembala tersebut akhirnya melihat dan membuktikan bahwa kabar baik yang mendatangkan kesukaan besar bagi seluruh bangsa tersebut benar-benar
nyata, benar-benar ada, bukan isapan jempol, bukan dongeng, bukan mitos, tapi benar-benar nyata, benar-benar ada. Mereka melihat sendiri sang bayi yang disebut oleh malaikat itu sebagai seorang juru selamat, disebut sebagai Kristus, dan juga disebut sebagai Tuhan. Mereka lihat dan saksikan sendiri bahwa apa yang mereka dengar dari para malaikat itu, mereka lihat bahwa benar demikian. Pada akhirnya, mereka pun kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Mengapa? Karena apa yang telah mereka dengar dari para malaikat, mereka telah lihat bahwa benar sesuai dengan apa yang telah disampaikan kepada mereka. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari perikop firman Tuhan ini kita melihat bahwa berita Natal adalah sebuah berita, bukan sembarang berita, saudara ya. Berita Natal adalah berita yang membawa kesukaan besar bagi semua bangsa. Ini yang ngomong bukan manusia, saudara. Ini yang ngomong bukan tokoh-tokoh agama. Ini yang ngomong bukan ahli Taurat, orang Farisi, imam besar. Bukan, saudara. Yang ngomong adalah makhluk sorga sendiri yang diutus oleh Allah kepada para gembala-gembala yang ada di padang. Ya, ada kesukaan yang besar. Berita Natal adalah berita yang membawa kesukaan besar bagi semua bangsa. Itu berarti, saudara, tidak ada berita apapun yang membawa kesukaan besar selain hanya berita Natal. Tidak ada berita yang mendatangkan kesukaan yang bisa menandingi berita Natal yang membawa kesukaan besar tersebut. Mengapa bisa demikian? Alasannya adalah karena berita Natal itu membawa dampak sampai kepada kekekalan. Wow, luar biasa. Berita itu memberikan dampak, memberikan pengaruh sampai kepada kekekalan. Saudara, semua berita kesukaan yang ada di dunia ini, sebesar apapun kesukaan itu, sifatnya hanyalah sementara. Tetapi berita Natal ini bersifat kekal. Berita Natal ini membawa dampak, membawa pengaruh bagi manusia sampai kepada kekekalan. Nah, berita Natal itu, saudara, adalah datangnya seorang yang disebut juru selamat, seorang yang disebut Kristus, dan seorang yang disebut Tuhan. Jadi para gembala ini bertemu dengan seorang bayi, di mana bayi ini disebut sebagai juru selamat, disebut sebagai Kristus, dan disebut sebagai Tuhan. Putra Natal ini, itulah bayi Yesus Kristus, disebut sebagai juru selamat, disebut sebagai Kristus, dan disebut sebagai Tuhan. Ada 3 gelar yang disematkan kepada Sang Putra Natal itu. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Gelar yang pertama, Putra Natal itu disebut sebagai seorang juru selamat. Yesus Kristus, Putra Natal itu disebut juru selamat. Nah, saudara, sebutan juru selamat yang diberikan kepada Yesus ini sebenarnya juga sudah nampak di dalam namanya sendiri. Ya, nama Yesus itu mempunyai arti juru selamat. Kita baca dalam Matius 1 ayatnya yang ke-21. Di situ dikatakan, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Jadi nama Putra Natal itu Yesus, namanya saja menunjukkan siapa dia sesungguhnya. Dia adalah juru selamat yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi saudara, pribadi Natal ini adalah seorang juru selamat manusia berdosa yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa
Yesus Kristus disebut sebagai juru selamat orang berdosa? Mengapa tidak ada tokoh yang lain yang disebut sebagai juru selamat orang berdosa? Mengapa gelar juru selamat ini hanya diberikan kepada Yesus Kristus saja dan tidak ada yang lain? Ada beberapa alasan. Yang pertama, Alkitab mencatat bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Manusia semua sudah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Artinya apa? Artinya mereka semua manusia berdosa, saudara dan saya, dikuasai dan diperbudak oleh dosa. Kecenderungan hati manusia yang berdosa, saudara dan saya, kecenderungan hati kita adalah selalu berbuat dosa. Bahkan kehendak bebas manusia pun adalah kehendak yang selalu ingin berbuat dosa. Kita bisa baca itu dalam Kejadian pasal 6 ayatnya yang kelima. Ini berarti saudara, semua manusia tidak ada yang terkecuali. Semua manusia tidak ada seorang pun yang benar dan tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Kita bisa baca itu dalam Roma 3 ayat 10 sampai 18. Jadi semua manusia, saudara dan saya sebenarnya berada dalam kuasa dosa. Saudara dan saya tidak bisa melepaskan diri dari yang namanya perbudakan dosa. Inilah alasan yang pertama mengapa Yesus Kristus disebut sebagai juru selamat orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya saudara dan saya tidak bisa menyelamatkan diri dengan kekuatan kita sendiri. Alasan yang kedua, Alkitab mencatat bahwa upah dosa ialah maut. Roma 6 ayatnya yang ke-23a. Artinya apa? Artinya saudara, manusia bukan hanya dikuasai oleh dosa. Manusia bukan hanya melayani keinginan-keinginan yang berdosa, tetapi manusia juga berada di bawah murka Allah. Upah dosa ialah maut. Manusia dikuasai dosa, dan dosa itu membawa manusia kepada kebinasaan kekal. Dosa itu membawa manusia kepada murka Allah. Dosa membawa saudara dan saya masuk ke dalam neraka yang kekal. Dan sekali lagi, saudara dan saya, semua manusia berdosa ini tidak bisa melepaskan diri kita sendiri dari murka Allah, dari api neraka yang kekal itu. Alasan yang ketiga, Alkitab mencatat bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, baik dari kuasa dosa, dari kuasa setan, maupun juga dari kutuk dosa. Upah dosa ialah maut, itulah kutuk dosa, itulah murka Allah. Bahkan saudara, perbuatan baik manusia yang berdosa pun ini tidak bisa menyelamatkan dirinya, tidak bisa memberikan jaminan kelepasan dari kuasa dosa dan kutuk dosa. Loh, mengapa? Mengapa perbuatan baik manusia yang berdosa tidak bisa menyelamatkan dirinya dari murka Allah? Jelas, Alkitab mencatat karena perbuatan baik manusia itu sudah cemar dengan dosa, sehingga perbuatan baik manusia tidak berdasar dalam iman yang sejati. Perbuatan baik manusia tidak berdasar kepada motivasi yang benar, bahkan perbuatan baik manusia ini tidak sesuai dengan hukum Allah. Perbuatan baik manusia tidak bisa memenuhi tuntutan atau standar Allah yang sangat sempurna itu. Inilah alasan yang ketiga mengapa Yesus Kristus disebut juru selamat orang berdosa. Alkitab mengatakan dalam Yesaya pasal 64 ayatnya yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Yesaya melihat perbuatan baik manusia
kesalehan manusia yang berdosa itu seperti kain kotor. Bayangkan saudara, kalau kesalehan kita di mata Tuhan itu seperti kain kotor, berarti kesalehan kita, perbuatan baik kita, amal ibadah kita, kegiatan agama kita sama sekali tidak ada nilainya di mata Tuhan. Itu semua tidak bisa untuk memenuhi standar Allah. Kenapa? Karena itu semua sudah cemar oleh karena dosa. Ayub sendiri mengatakan dalam pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-4 dari kitabnya. Dia berkata begini saudara, siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Tidak mungkin yang najis bisa melahirkan sesuatu yang tahir. Mana mungkin mata air yang jernih bisa mengeluarkan mata air yang keruh dan kotor. Mana mungkin pohon anggur membuahkan pohon ara. Demikian pula, bagaimana mungkin orang berdosa bisa melahirkan perbuatan yang baik? Tadi kita sudah lihat bersama-sama, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Perbuatan baik manusia tidak bisa memenuhi standar Allah. Perbuatan baik manusia bersifat egosentris. Bersifat apa? Kepentingan dirinya sendiri. Sehingga perbuatan baik manusia itu, saudara, tidak bisa menyelamatkan kita dari murka Allah. Ayub sendiri mengatakan bagaimana kita yang najis ini bisa mengeluarkan sesuatu yang tahir. Yang berikut dalam Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan oleh Allah karena melakukan hukum Taurat, hukum agama, perbuatan baik, amal ibadah. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi ini beberapa ajaran Alkitab yang menegaskan kepada kita bahwa perbuatan baik saudara dan saya tidak bisa menyelamatkan saudara dan saya dari murka Allah. Alasan yang keempat, mengapa Yesus Kristus disebut sebagai juru selamat orang berdosa? Alkitab mencatat bahwa hanya Yesus Kristus sajalah yang bisa menyelamatkan manusia berdosa. Tidak ada yang lain. Beberapa catatan Alkitab menjelaskan hal ini. Yang pertama, dalam Matius 1 ayat 21, tadi kita sudah baca itu ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah Yesus Kristus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yang kedua, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, ini Yesus sendiri yang ngomong. Yesus berkata begini, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Luar biasa. Tidak ada nabi, tidak ada tokoh-tokoh yang sedekat apapun relasinya dengan Tuhan berani mengatakan kalau dirinya adalah jalan, adalah kebenaran dan hidup. Kecuali hanya Yesus Kristus. Yesus Kristus berani mengatakan bahwa dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah hidup. Dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah kalau tidak melalui jalan itu. Itulah Yesus Kristus. Yesus berkata, akulah, aku adalah. Berarti hanya satu jalan. Tidak ada jalan lain menuju kepada kerajaan sorga. Tidak ada jalan lain orang berdosa bisa memulihkan relasinya dengan Allah. Kecuali hanya satu jalan yang dikatakan oleh Yesus, itulah dia sendiri. Yesus bukan hanya penunjuk jalan, tapi Yesus adalah jalan itu sendiri. Yang ketiga, dalam Kisah Rasul 4 ayatnya yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain yang orang bisa diselamatkan selain hanya satu nama, itulah Yesus Kristus. Yang berikut, Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karunia Allah, hidup yang kekal, keselamatan kekal itu ya
hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Kristus Yesus sajalah yang ditentukan untuk menjadi juru selamat bagi orang berdosa. Satu lagi, dari Roma 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman, berarti inilah kelepasan, keselamatan dari kutuk dosa, keselamatan dari cengkraman dosa. Dan itu hanya bisa kita temukan di dalam satu pribadi, Putra Natal itu, itulah Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, inilah beberapa alasan mengapa Putra Natal itu, Yesus Kristus itu disebut sebagai juru selamat orang berdosa. Oleh sebab itu, mari jangan salah pilih juru selamat. Karena hanya Yesus Kristuslah juru selamat yang sejati. Hati-hati saudara, jangan cari juru selamat yang lain. Karena hanya Yesus Kristus sajalah satu-satunya juru selamat orang berdosa dan tidak ada yang lain. Sia-sia kalau saudara mencari juru selamat yang lain. Hanya Yesus Kristus sajalah juru selamat orang berdosa, juru selamat saudara dan saya. Percayalah kepada Dia. Gelar yang kedua atau sebutan yang kedua yang disematkan kepada Putra Natal Yesus Kristus adalah Dia adalah Kristus. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, Kristus. Ya, Yesus Kristus, Putra Natal itu disebut Kristus. Apa sih Kristus? Kristus artinya sama dengan Mesias. Ya, Kristus, Mesias itu artinya yang diurapi. Maksudnya, Dia adalah pribadi yang telah ditentukan oleh Allah sendiri untuk membawa pembebasan, untuk membawa keselamatan kekal bagi manusia berdosa. Nah, saudara, Alkitab memberikan kesaksian akan hal ini. Kita lihat itu dalam Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kristus Yesus telah ditentukan oleh siapa? Oleh Allah. Allah tidak menentukan Kristus atau Mesias yang lain selain hanya Yesus Kristus. Tidak ada pribadi yang ditentukan Allah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tidak ada yang diurapi khusus oleh Allah untuk menyelamatkan saudara dan saya selain hanya Yesus Kristus. Jadi hanya Yesus Kristus sajalah yang bisa membebaskan manusia berdosa, saudara dan saya, dari murka Allah dan juga dari cengkraman kuasa iblis. Oleh sebab itu, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari percayalah hanya kepada Kristus atau Mesias yang sejati itu. Sekali lagi, jangan saudara mau diperdaya oleh Mesias Kristus yang lain yang sebenarnya bukanlah Kristus, bukanlah Mesias yang sejati. Yesus pernah memberikan warning, memberikan peringatan. Akan ada orang yang mengaku Mesias, percayalah kepadaku. Yesus sudah memberi peringatan, hati-hati, ada banyak Kristus atau Mesias abal-abal yang menawarkan sepertinya sesuatu pembebasan bagi kita yang berdosa, tapi sebenarnya dia sendiri pun tidak bisa diselamatkan. Nah, satu-satunya Mesias, satu-satunya Kristus yang sejati, itulah pribadi yang adalah Putra Natal yang hari ini kita rayakan kelahirannya. Oleh sebab itu, Kristus yang sejati, inilah yang bisa membawa kita kepada kehidupan bersama dengan Allah. Sebaliknya, hati-hati, Kristus atau Mesias palsu tidak akan pernah bisa membawa kita kepada Allah. Kenapa? Karena bukan mereka yang ditentukan. Karena hanya Yesus Kristus yang ditentukan oleh Allah. Oleh sebab itu, hati-hati, Kristus, Mesias palsu hanya membawa kita kepada kepalsuan, kesesatan, dan kebinasaan kekal. Kitab Amsal berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Inilah ajaran daripada Kristus, Mesias palsu itu. Sepertinya menawarkan jalan yang lurus, tapi ujungnya saudara menuju kepada maut. Oleh sebab itu namanya jelas,
Yesus Kristus Putra Natal, dialah satu-satunya yang diurapi, yang ditentukan Allah untuk menjadi jalan keselamatan bagi kita yang berdosa. Cari dia, temukan dia, percaya hanya kepada dia, jangan kepada yang lain. Yang ketiga, saudara, Putra Natal itu disebut sebagai Tuhan. Yesus Kristus, Putra Natal itu disebut sebagai Tuhan, yang berarti apa? Artinya ketika dia disebut sebagai Tuhan, itu berarti dia adalah pemimpin, dia adalah penguasa, dia adalah pencipta. Kalau dia adalah pemimpin, ini menunjukkan bahwa hanya Yesus Kristus yang bisa memimpin manusia berdosa, yang bisa memimpin saudara dan saya keluar dari perbudakan kuasa dosa, bebas dari kutuk dosa, terlepas dari cengkraman kuasa iblis. Hanya dia yang bisa memimpin kita. Dia disebut penguasa. Kenapa? Karena hanya Yesus Kristus yang berkuasa. Dia punya kuasa untuk membebaskan kita dari kuasa dosa, dari kutuk dosa, dan juga dari cengkraman kuasa-kuasa iblis. Membawa kita, memimpin kita kepada kehidupan yang kekal. Dia juga disebut sebagai pencipta. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hanya Yesus Kristus sajalah yang bisa menjadikan kita ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Alkitab berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, yang ada dalam Kristus loh ya, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dia menciptakan baru kita, dia melahirbarukan kita. Itulah yang dilakukan oleh Kristus. Hanya dia yang bisa menciptakan baru kita. Hanya dia yang bisa melahirbarukan kita. Kenapa? Karena dia Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menciptakan baru manusia yang berdosa. Menjadi manusia yang berkenan kudus kepada Allah. Hanya Tuhan yang bisa lakukan itu. Bukan manusia, sehebat apapun dia. Oleh sebab itu, Putra Natal itu disebut sebagai Tuhan. Karena dia adalah pemimpin, penguasa, pencipta yang membawa kita kepada kelepasan dari cengkraman kuasa dosa, kuasa iblis, ya, kutuk dosa, dan membawa kita kepada persekutuan yang kekal dengan Allah. Oleh sebab itu, saudara, melalui perayaan Natal ini, mari kita memberi diri kita dipimpin oleh Kristus. Mari kita memberi diri kita dikuasai oleh Kristus. Dan terus-menerus dibaharui oleh Kristus sehingga hidup kita selaras dengan kehendak Allah. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan teks firman Tuhan ini baik-baik. Perbuatan baik, pekerjaan baik, adalah setelah kita diciptakan baru. Jadi pekerjaan baik, perbuatan baik adalah buah dari pekerjaan Kristus yang sudah menciptakan baru kita. Perbuatan baik bukanlah jalan untuk memperoleh keselamatan, karena perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Tapi perbuatan baik tempatnya dalam iman Kristen adalah buah dari keselamatan. Saudara dan saya perlu dihidupkan dulu dari kematian akan dosa. Sehingga saudara dan saya bisa mengerti kehendak Allah dan hidup di dalam kehendak Allah. Inilah perbuatan baik tersebut. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah tema renungan kita di hari Natal ini. Kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Itulah datangnya Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kebinasaan kekal, serta dari cengkraman kuasa iblis. Mari kita percaya kepadanya. Percayalah kepadanya, maka kita akan diselamatkan. Bersukacitalah kita ketika kita sudah diselamatkan oleh Putra Natal, yaitu Yesus Kristus. Dan marilah kita menggunakan seluruh hidup kita yang sudah diselamatkan oleh Putra Natal ini untuk memuliakan Kristus, tidak lagi hidup dalam keinginan hawa nafsu dosa, dan mari kita menjadi pembawa kabar baik kepada semua orang, sehingga semua orang dapat mendengar kabar baik tersebut dan mereka pada akhirnya diselamatkan karena percaya
kepada Yesus Kristus. Akhirnya saya mengucapkan selamat hari Natal, sukacita Natal, damai sejahtera Natal kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus Putra Natal itu memberkati kita semua. Amin.